kelompok 7 PKN yang akan mempresentasikan materi mengenai konstitusi. Adapun saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri. Perkenalkan, nama saya Imam Marjan dengan NPM 222170116 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Raisya Ifatul Nabila dengan NPM 222170082. Perkenalkan, nama saya Sukma Zanzabila dengan NPM 222170080. Perkenalkan, nama saya Jana Munduna dengan NPM 222170110. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari pengertian konstitusi itu sendiri. Dapat dilihat ya teman-temanku bahwasanya pengertian dari konstitusi ini berasal dari konstitutio ataupun konstituer yang artinya itu membentuk. Nah, itu merupakan arti dari konstitusi. Adapun konstitusi secara etimologi adalah banyak sekali pengertian dari etimologi ini. Ada beberapa yang mengartikan bahwasanya konstitusi ini sudah membentuk perintah, mengatur, memerintah ataupun hukum dasar. Jadi dapat kita artikan bahwasanya konstitusi itu yang pertama membentuk. Jadi konstitusi ini membentuk aturan yang dimana aturan ini untuk mengatur suatu sistem kepemerintahan di dalam negara. Yang kedua, secara terminologi, bahwasanya konstitusi ini segala aturan dan ketentuan tertentu ketatanegaraan. Jadi sangat jelas sekali bahwasanya itu konstitusi ini bisa kita artikan sebagai aturan ataupun sesuatu yang mengatur sistem kepemerintahan yang dimana pemerintah itu tidak dapat bertindak secara semena-mena ataupun keinginannya sendiri. Jadi segala sesuatu aturan-aturan ataupun suatu hal itu sudah diatur melalui konstitusi ataupun konstitusi yang kita ketahui di Indonesia ini merupakan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur ketatanegaraan Indonesia. Jadi pemerintah tidak bisa semena-mena mengatur negara ini karena pemikirannya ataupun seperti mengatur suatu masyarakat karena pemikirannya tidak didasarkan dengan undang-undang. Nah, jadi konstitusi ini berfungsi untuk mengatur sistem kepemerintahan agar tidak semena-mena. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya nilai konstitusi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Imam. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai nilai dan tujuan konstitusi. Nah, konstitusi ini memiliki 3 nilai. Yang pertama yaitu nilai normatif. Nah, konstitusi memiliki nilai normatifnya jika resmi diterima di suatu bangsa. Dan konstitusi ini bukan hanya dalam arti hukum saja, tetapi berlaku efektif juga di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu nilai nominal. Nah, konstitusi memuat nilai nominal jika menurut hukum yang berlaku, tetapi tidak sempurna karena masih ada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar yang tidak sepenuhnya berlaku di seluruh wilayah di suatu negara. Lalu yang ketiga yaitu nilai semantik. Nah, konstitusi dikatakan memiliki nilai semantik jika hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja. Karena konstitusi ini dijadikan mobilisasi kekuasaan. Lalu selanjutnya yaitu tujuan daripada konstitusi. Yang pertama, konstitusi ini membatasi kekuasaan penguasa. Nah, dengan demikian tidak akan adanya kesewenang-wenangan dari penguasa dan menghambat tumbuhnya rezim otoriter. Lalu yang kedua, konstitusi itu melindungi hak asasi manusia. Jadi konstitusi ini menjamin terpenuhinya hak asasi manusia dan menjamin juga terlaksananya kewajiban.
Lalu selanjutnya yaitu konstitusi sebagai pedoman penyelenggaraan suatu negara. Jadi jika suatu negara tidak terpaku pada ketentuan yang terdapat dalam suatu konstitusi, maka penyelenggaraan negaranya itu tidak akan berjalan sebagaimana semestinya. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman saya yang telah menjelaskan nilai dari konstitusi itu sendiri. Untuk selanjutnya kepada Zaila. Selanjutnya yaitu ada dari fungsi konstitusi. Ada dua fungsi utama. Yang pertama yaitu konstitusi berfungsi untuk menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara dengan mekanisme pembagian kekuasaan. Yang kedua yaitu menjamin hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi. Lalu Jimli Asidik sebagai pakar hukum tata negara mengemukakan 8 fungsi konstitusi. Yang pertama sebagai penentu atau pembatas kekuasaan. Yang kedua sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara. Selanjutnya sebagai penyalur atau pengalih kewenangan. Lalu sebagai sarana pemersatu, rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Lalu sebagai sarana pengendalian masyarakat. Yang terakhir sebagai sarana rekayasa dan pembaruan masyarakat. Ada juga fungsi undang-undang yaitu sama dengan konstitusi, yaitu membatasi dan membagi kekuasaan. Selanjutnya yaitu kedudukan konstitusi. Kedudukan dimaknai sebagai sebuah tempat atau posisi. Lalu kedudukan konstitusi bagi sebuah negara yang pertama merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Yang kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Zaila. Untuk selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh saudara saya Fajar. Kepadanya saya persilahkan. Rahim. Perkenalkan, nama saya Fajar Dijan Nugraha lengkapnya, dengan nomor pokok mahasiswa 222170114. Sini saya dari kelompok 7. Saya mau menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara Republik Indonesia. Perlu kawan-kawan ketahui, konstitusi pada dasarnya itu adalah aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis. Undang-undang dasar termasuk pada konstitusi. Perlu kita buka sejarah sedikit saja kawan-kawan, bahwasannya dulu para founding father Undang-Undang 1945 sangat berjuang sangat panjang dalam membuat UUD 1945. Dari awal dibentuk PPKI sampai terjadinya perdebatan antara para founding father pencetus Undang-Undang Dasar. Dulu cukup sangat ramai membahas Sunda. Tapi di sini saya akan menjelaskan 3 poin tentang Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia. Yang pertama ialah tujuan negara, tujuan umum, dan tujuan khusus. Tujuan umum terlihat dari kalimat yang terdapat dari alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sini kita bisa simpulkan kawan-kawan bahwasannya Indonesia itu mempunyai cita-cita bahwasannya semua bangsa Indonesia itu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi tidak dicap goreng ke negara-negara lain. Karena kenapa? Karena kita mengikuti gitu aturan dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Ya,
perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya dulu gitu Undang-Undang Dasar lahir itu setelah terjadinya kemerdekaan Indonesia, setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Walaupun ya perancangan undang-undang itu sebelum 5 bulan sebelum terjadinya kemerdekaan itu, ya tepatnya pada bulan Mei atau Juni BPUPKI dibentuk deh. Itu teh mulai dirancang undang-undang dasar, cuman disahkannya itu pas sesudah diproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua itu adalah perdamaian abadi. Ya perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya ya dulu gitu para pencetus undang-undang dasar berharap Indonesia itu damai, abadi kan selamanya. Jadi berharap rakyat Indonesia semuanya damai, tidak ada pecah belahan. Walaupun ya kawan-kawan ketahui bahwasannya ya Indonesia terbagi menjadi suku-suku, berbeda bahasa. Tapi dengan adanya landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan Indonesia dapat bersatu, berdamai, dan keadilan sosial. Di sini poin paling penting, keadilan sosial gitu. Di Undang-Undang Dasar disebutkan, di Pancasila juga disebutkan bahwasannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ya mungkin itu ya cita-cita para dulu pembuat UUD. Cuman ya sampai sekarang yang saya rasakan keadilan sosial masih sangat minim di Indonesia. Ya wajar sajalah, itu masih menjadi cita-cita. Yang kedua itu adalah asas kerohanian negara. Ya mau tidak mau gitu, dalam Pancasila poin pertama juga ketuhanan yang Maha Esa. Perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya dulu ini poin Undang-Undang Dasar pada pembukaan ini menjadi perdebatan di mana penghilangan 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Itu menjadi perdebatan di mana ada seorang tokoh Jepang, saya lupa lagi namanya, pada tanggal 17 Agustus setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sore hari tokoh Jepang itu datang kepada Muhammad Hatta, wakil presiden pada waktu itu. Dia menyampaikan banyak keluhan dari tokoh-tokoh non-Islam, khususnya dari tokoh Kristen gitu. Dia menyampaikan bahwa ketahui bahwasannya dulu ini poin Undang-Undang Dasar pada pembukaan ini menjadi perdebatan di mana penghilangan 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Itu menjadi perdebatan di mana ada seorang tokoh Jepang, saya lupa lagi namanya, pada tanggal 17 Agustus setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sore hari tokoh Jepang itu datang kepada Muhammad Hatta, wakil presiden pada waktu itu. Dia menyampaikan banyak keluhan dari tokoh-tokoh non-Islam, khususnya dari tokoh Kristen gitu. Dia menyampaikan bahwasannya banyak yang tidak setuju tentang hal-hal itu. Itu juga menjadi perdebatan yang sangat dulu sangat diperbincangkan gitu. Walaupun ya 7 kata itu berasal dari hasil debat antara pemikiran nasionalis sekuler dan nasionalis agamis. Ya mungkin itu ya ajas kerohanian itu ya perlu kita ketahui bahwasannya ya negara kita bukan negara sekuler, negara kita bukan negara liberal, tapi negara kita ya negara yang beragama. Yang ketiga, yang terakhir, saya tidak akan panjang-panjang menjelaskan karena memori HP saya penuh. Asas politik negara. Ya inilah saya akan membahas poin pentingnya saja. Bahwasanya asas politik negara itu ya Undang-Undang Dasar ini
Jadi politikus juga ya merujuk gitu asasnya ke ini, ke UUD 1945. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Sobat. Pancasila. Langsung saja, materi tentang Pancasila. Erat kaitannya hubungan antara konstitusi undang-undang dengan Pancasila dikarenakan Pancasila ini sebagai suatu acuan dibentuknya undang-undang. Pengantar dari Pancasila adalah panca, lima, dan sila yaitu dasar. Pancasila ini merupakan suatu ideologi, sistem keyakinan bangsa setiap bangsa. Pancasila ini merupakan salah satu identitas bangsa negara Indonesia. Fungsi dari ideologi Pancasila ini yang pertama yaitu fungsi etis, kedua fungsi integritas, yang ketiga fungsi kritis, yang keempat fungsi praktis, dan kelima fungsi justifikasi. Untuk fungsi etis, pengertiannya yaitu sebagai panduan dan sikap perilaku kelompok masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan fungsi integritas yaitu nilai pemersatu bangsa. Terus fungsi fungsi kristis yaitu sebagai ukuran nilai yang dapat digunakan untuk melakukan kritik terhadap nilai atau norma tertentu. Sedangkan fungsi praksis sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang konkret. Selanjutnya yaitu fungsi justifikasi, di mana Pancasila ini digunakan sebagai nilai pembenar atau suatu tindakan atas kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam ideologi. Yang pertama ada komunisme. Komunisme ini pemahaman dengan filosofi politik sosial ekonomi dengan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Selanjutnya itu liberalisme, suatu paham yang perspektifnya terhadap kebebasan individual. Jadi kayak liberalisme ini mah ada pembatasan antara contoh misal pemerintah dengan agama. Terus sosialisme, suatu paham yang perspektif terhadap kepentingan diri sendiri atau individual. Terus kapitalisme, suatu paham yang memberikan kebebasan setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian. Terus fasisme sebuah paham politik yang menjunjung tinggi kekuasaan absolut tanpa adanya demokrasi. Selanjutnya itu anarkisme, suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara ataupun pemerintahan dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menimbulkan penindasan terhadap kehidupan sehingga pemerintah beserta jajarannya tuh kayak wajib dihancurkan gitu. Anarkisme identik dengan pemerintahan yang keras atau dengan adanya tindakan yang membuat adanya kehancuran gitu. Kasih sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.